Tapi ini ya bintang tamu kita yang pertama nih ya untuk Manis ya. Ini kita kedatangan anak kecil yang viral dan membuat orang terharu karena cerita sedihnya sepulang sekolah. Seperti apa sih? Kita lihat dulu tayangannya ini. Langsung kita panggil, ini dia Arvino dan Papa Harry. Vino, sini Vino, silakan duduk. Silakan. Sini Pak, di tengah Pak. Iya, oke. Baik. Nah, Vino sini. Nah, oke. Baik, ada Vino. Emang Pak ini gimana sih awalnya Vino tuh tiba-tiba tadi pulang sekolah? Pulang sekolah. Nah, terus? Jam 10 pagi. Biasanya kan dia pulang tuh sama teman-temannya kan. Cuma waktu itu dia nggak pulang gitu loh. Terus kebetulan saya lagi libur. Terus segala kegiatan tuh bersama Vino tuh selalu saya bikin story. Jadi waktu itu emang bikin story juga ya, buat dia. Dan ternyata saya ke belakang, ya udah dia nggak masuk-masuk gitu. Iya nggak masuk-masuk. Terus ya udah dia lagi nangis kayak gitu. Tapi emang biasanya kalau jam normalnya Vino pulang sekolah tuh pasti ceria gitu. Pulang ceria, nyari papanya pasti, gitu. Itu pasti ceria, senang gitu kan. Dan biasanya sih dia pulang sama teman-temannya gitu loh. Cuma waktu itu aja dia lagi nangis kayak gitu. Berapa lama tuh di depan sampai akhirnya Papa Harry tahu kalau misalkan Vinonya nangis gitu? Terduduk di depan sendiri. Yang saya ingat waktu itu, ya biasanya kan dia langsung pulang tuh lewat depan gitu kan. Cuma nggak datang-datang gitu kan. Ya setengah jaman ada mungkin, setengah jam. Akhirnya saya ke belakang. Kalian videoin karena udah biasa kan. Oh itu tampak belakang rumah? Iya itu di belakang rumah. Pantes kok kayak beda kayak aku ke rumah kok waktu itu kayaknya belakang gitu. Itu dari belakang? Iya belakang, aku belum pernah ke belakang soalnya. Oke, nah katanya Vino itu ditinggalkan mama saat umur Vino 2 bulan? 2 bulan. Oke, kemudian mama Vino meninggal karena? Penyakit jantung. Oh penyakit jantung, oke. Dan gimana cara Papa sendiri memberikan pengertian ke Vino kalau memang di saat dia lagi tanyain mamanya atau mungkin bagaimana Vino menjawab pertanyaan teman-temannya? Oke, yang rawan-rawan itu dia banyak tanya, banyak bermimpi di umur 1,5 tahun sampai 2 tahun. Dan setelah sebenarnya sih masuk TK ini sebenarnya dia ceria gitu loh. Yang rawan itu 1,5 tahun sampai 2 tahun itu yang banyak tiap malam kadang suka mimpi, kadang suka nanya-nanya mamanya gitu. Emang apa yang suka diucapin sama Vino? Dia mimpi apa? Biasanya kalau mimpi itu tiba-tiba bangun, dan itu juga pernah viral juga sih videonya gitu kan. Dia bangun, mama, terus kadang mama di atas. Mama di atas pergi terbang kayak gitu, ya gitu sih. Oke, jadi memang ya karena hari-harinya papanya sama Vino ya, jadi selalu tidak mau melewati momen itu untuk mengabadikan dalam sebuah gambar video. Jadi kalau di rumah sekarang Papa tinggal sama siapa aja? Kebetulan saya ada usaha kecil-kecilan. Jadi ada beberapa orang yang kerja di situ. Jadi kalau misalkan saya juga kerja, tapi kerjanya ya freelance gitu, bantuin saudara juga. Jadi paling dia sama orang pekerja di rumah, dan kebetulan juga yang kerja di rumah itu udah kayak saudara gitu. Udah kayak saudara. Jadi istilahnya di rumah tuh juga bukan rumah yang dalam kondisi sering sepi gitu ya? Enggak. Pasti rame gitu terus, ya? Rame terus. Gitu. Oke, nah kalau sampai sekarang ini Vino masih ada sering nanya tentang mamanya? Itu sih yang terakhir yang saya videoin itu. Gitu ya? Itu yang paling terakhir. Kalau untuk sekarang sih ya udah mulai punya temen, udah mulai punya kegiatan sendiri-sendiri, sekolah, jadi nggak terlalu itu sih. Makanya saya balikin lagi, di umur 1,5 tahun sampai 2 tahun itu hampir, kadang setiap malam selalu mimpi. Kadang dia lihat, nggak tahu ya mungkin zaman dulu anak kecil mungkin matanya peka gitu. Tapi kok sekarang dulu saya suka merinding gitu loh. Ada mama nonton TV, terbang. Tapi kok sekarang udah enggak gitu, maka alhamdulillah sih. Ya itu aja sih itunya. Vino, ini jadi Vino kan tadi kan aku kan lihat Vino kan videonya nangis tuh, itu pulang sekolah. Iya. Mama duduk yang benar.
Apa? Nih, waktu Pino kecil, Pino pernah dilus-lusnya sama mama. Iya. Tiba-tiba dari dalam dada mama, nyawanya itu gak kelihatan. Soalnya. Oh. Waktu kecil Vino lihat mamanya pakai pelangi gitu. Iya, nggak lihat. Kan nyawa itu kan nggak pernah kelihatan. Pas Pino, mama bilang nggak kedengeran. Oh. Nggak pasti, nggak kelihatan kan. Nggak kelihatan. Biasanya Vino kalau lagi kangen sama mama, Vino ngapain aja sih kalau Kaigun boleh tahu? Suka mau foto mama. Suka meluk foto mama. Vino nangis di kamar. Nangis di kamar. Vino suka pelukin foto mama gitu ya? Iya. Vino masih suka mimpi ketemu mama nggak? Pernah sih, tapi Pino pas Pino kirain beneran. Ternyata cuma mimpi. Oh, disangkain beneran. Disangkain beneran. Nggak taunya cuma Disangkain mimpi. beneran, tau-tau mimpi. Akhirnya Pino sedih lagi. Oh, sedih lagi. Sedih lagi. Emang waktu mama Walaupun Pino masih sayang sama mama, tapi foto mau udah dibuang. Tuh akhirnya Pino ambil lagi, tapi Pino takut soalnya udah malam. Oh, Vino, waktu mama datang ke mimpinya Vino, mama ngomong apa sama Vino? Ngomong, ini Pino, nanti lama-lama mama meninggal ya, kayak gitu. Oh, lama-lama mama ninggal gitu. Iya, bener kan? Mama gendong Vino nggak? Gendong. Gendong Vino. Terus mama suruh Pino diem-diem aja. Mama lagi ada di laut. Mama kayaknya mau dimakan sama ikan hiu. Oh, mamanya lagi di laut. Jadi tidurnya mimpinya kemana-mana. Iya. Gitu, waktu kecil tuh Ya namanya anak kecil, namanya kita mimpi aja kan. Kadang aku juga suka ngeliat mimpi Ruben lagi ngapain. Gue sering mimpiin lo loh, Mak. Iya. Ingat lu jangan salah ucap lo saya. Jadi waktu kecil emang banyak mimpinya dia. Nah, ini kalau Vino ditanya teman tentang mama, mamanya mana? Vino jawabnya apa? Jawabnya mama Pino udah meninggal. Kayak kemarin ditanya temennya gimana? Kemarin temen-temen bilang mama Pino mana? Mama Pino udah meninggal. Tuh Pino bilang 10 tahun. Tuh temen-temennya meluk Pino. Habis itu nggak jahatin Pino lagi. Soalnya karena mama Pino udah meninggal. Oh, akhirnya teman-temannya Vino semua pelukin Vino lagi. Gak jahatin dia lagi. Oh, nyemangatin Vino lagi ya. Iya. Iya ya. Nah, rasa rindu Vino ini sedikit terobati ketika datang ke makam mama tercinta ya. Aku punya tayangannya. Ini dia. Emang sekangen apa sih Vino sama mama? Kangen banget ya? Ya kangen banget. Kangen banget. Pino pada suku mama yang makan sama ikan. Apa-apa aja yang ada di dalam air. Lumba-lumba itu juga galak banget semua yang di dalam air. Jadi abang setelah Vino dilahirkan sama mamanya masih sempat bersama dia selama 2 bulan. Masih ngerawat. Masih merawat selama 2 bulan, masih asikan. Masih gendong. Tapi memang mamanya punya riwayat jantung. Iya. Itu sakit. Ya kita namanya dulu kan nggak berani yang ke rumah sakit yang gede gitu kan. Ya udah kita yang dekat-dekat rumah cek-cek, ya udah tiba-tiba udah gitu aja. Di mana waktu itu abang tinggalnya? Di Sawangan, Depok. Di Sawangan. Sampai sekarang masih tinggal di rumah itu? Masih. Karena usaha itu juga usaha istri kan. Saya nerusin gitu. Oke.
Jadi ya memang sekarang ini papa juga berusaha untuk menjadi mamanya, menjadi papa, untuk supaya Vino tidak sepi atau mungkin rasa rindu Vino itu memang kita tidak pernah tahu ya, karena mungkin apa yang dia lihat dari teman-temannya kenapa sedikit berbeda dengan apa yang dia rasain gitu ya. Tapi kalau di saat Vino lagi bilang kangen sama mamanya, apa yang dilakukan sama papa? Dulu sih waktu, makanya saya bilang, kok sekarang sih mungkin karena anak kecil, udah punya teman, udah punya kesibukan sendiri, nggak terlalu yang rewel gitu. Tapi kalau di saat-saat umur 1,5 tahun, itu sampai 2 tahun, itu sering banget gitu. Kayak saya ngajak dia ke taman bermain, papa itu ada mamanya, Vino nggak ada, katanya gitu. Kalau di taman-taman komplek kan ada taman-taman bermain kan tuh, saya suka lihat, dia suka lihat juga gitu. Ya udah itu sih. Tapi sekarang sih memang abang sampai saat ini menunda untuk menikah lagi. Untuk menikah sih ya saya fokus ini dulu, udah belum kesana gitu. Karena juga kondisi kita juga ya maksudnya nggak terlalu susah, tapi belum kepikiran ke situ lah gitu. Fokus dia dulu lah. Belum menjadi prioritas abang saat ini ya. Karena memang itu banyak sih, banyak banget. Cuma untuk saat ini dia dulu lah. Pokoknya fokus membesarkan Vino dulu ya, seketemunya ya dapat jodohnya di depan seperti apa, kedepannya seperti apa gitu ya. Nah ini saking menginginkan sosok seorang mama, Vino sampai mencari di online shop katanya. Hah? Iya, aku punya. Iya ya, kita lihat tayangannya. Jadi dia lihat-lihat foto. Iya. Jadi itu tadi buktinya kan. Jadi dari kecil itu saya udah biasa bikin story. Ganti pampers aja saya storyin dari kecil. Itu hiburan juga buat abang ya? Iya gitu. Jadi apapun itu. Mandi doang ya nggak di story berdua. Oke, nah ini ada satu kalimat yang ya memang kepengen mama yang seperti ini gitu ya. Jadi memang dia juga sudah punya impian seorang mama gitu ya. Mungkin. Tapi ada nggak temen yang datang ke rumah, temen wanita gitu ya, temen papanya ini ada yang memang bener Vino udah seneng nggak? Padahal cuma temen doang gitu. Kalau itu sih enggak. Tapi kalau di luar, karena dia juga aktif di sosial media, itu banyak sih yang perhatian sama Vino. Ya kayak mau dong jadi mama sambungnya, mau dong jadi mama, banyak banget itu. Cuma kan saya balik lagi ya nggak segampang itulah, gitu loh. Nggak semudah itu. Ya, kalau teman-teman deket sih ya enggak. Dia udah ibarat kata ya, orang di rumah aja ada yang dipanggil mama, mimi, bunda, ya dulu ya, siapa aja dipanggil mama, bunda, semua dipanggil begitu. Mami. Kadang-kadang. Iya, gitu. Ya. Gitu. Jadi udah. Oma ada? Oma ada juga. Oma. Gua aman. Cuma omanya di dipanggil Tangerang gua kalau aman. lagi main doang. Oma di Tangerang ya. Oke, nah gimana cara papa sendiri ngasih pengertian ke Vino kalau dia di saat Vino minta mama baru? Ya paling jangan dulu saya bilang. Kan papa masih ada. Cuma yang paling menyedihkan ya itu. Terus kok papa nggak ada? Katanya gitu paling. Vino, kalau ada mama baru, kalau ada mama, nanti emang Vino apa yang mau Vino lakuin? Ke sekolah dianterin mama gitu? Iya. Yuk, jawab om. Apa? Kalau ada mama baru? Iya, mama bilang kan itu nih habis jemput. Mama bilang kan antar bilang masih ada. Pas antar bilang ke sekolah, pas bilang balik lagi, bilang ketok-ketok pintu, nggak ada siapa-siapa. Tahu bilang ketok-ketok lagi nggak ada. Suaranya kecil amat, om nggak denger. Iya kan kasihan, papa wahnya lembut. Orang kasihan sama papa makanya ngomongnya lembut. Oke, jadi ya memang kalau tadi Vino sempat bilang ya dia hanya ingin diantar sekolah. Iya. Ya, karena hampir semua teman-temannya itu diantar oleh mamanya gitu. Walaupun papanya juga nganterin kan? Ada kok, papanya juga. Vino pernah kegencet nggak Vino? Pernah. Pernah. Kegencet. Pernah kegencet nggak? Apa Vina?
Iya yang benar tuh tanya Om. Emang Ruben pernah kegencet? Aku lagi kegencet banget. Kegencet banget. Iya. Pantesan ya. makin miring badan. Iya. Lama-lama kesini. Nggak ngerti nih. Tahu. Ada Vino, ada Pano nih ya. Nanti kita akan kembali ya. Ngobrol lagi sama Vino sama Papa sesaat lagi, yang kemana-mana tetap di Brownies Obrolan Manis.